Selanjutnya kita ngaji kitab Tafsir Al-Jailani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fasayakhruna minhum sahirallahu minhum walahum adzabun alim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu Alam ya'lamu, ya ini surat At-Taubah ayat 78 ya. Alam ya'lamu, apakah mereka mengetahui? Ya, soal ucapan-ucapan orang munafik yang penuh dengan kebohongan. Jadi ini mengingatkan kepada orang-orang yang gampang sumpah, gampang janji kepada Allah. Itu contohnya yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy dulu atau orang-orang munafik ya. Ya Rasul, andai saya kaya nanti saya akan bantu untuk berjuang. Ya Rasul, andai saya kaya nanti saya akan sedekah macam-macam. Sifat ini juga terjadi ya orang-orang di zaman sekarang. Banyak orang yang mudah berjanji ya, nanti kalau saya jadi saya akan begini, nanti kalau saya jadi saya akan bangun ini ya. Setelah ya, dikabulkan oleh Allah ternyata apa? Ya sebatas janji gitu. Inilah yang disebut ciri-ciri orang yang munafik, mudah sumpah dengan Allah, mudah janji tapi tidak ditepati. Nah, orang yang seperti ini diingatkan, apakah mereka tahu ya? Annallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui siapa Allah, sirrahum, yaitu ya sirrahum ya keadaan rahasia mereka. Jadi yang dirahasiakan oleh mereka itu Allah tahu. Wa najwahum, dan bisikan mereka ya, namanya bisikan itu ay munajatuhum min ma'ahu la an ikhlasin nasiin min mahdil ma'rifah wal iman. Jadi lintasan mereka pun, bisikan mereka pun Allah juga tahu. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah Allamul ghuyub, maha mengetahui segala yang gaib. Maksud ayat ini ya, kalau kita kaitkan dengan antara peristiwa pada zaman Nabi dengan kondisi sekarang, itu supaya kita sadar ya, kenapa sih kok gampang sumpah atas nama Allah ya, kenapa sih gampang janji ya untuk ini itu gitu. Nah, dengan ayat ini supaya sadar, orang-orang yang gampang sumpah, gampang janji, ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi, bahkan apa yang ada dalam bisikan dan lintasan. Jadi yang dibalik sir
ya, itu aja Allah tahu bagaimana yang terucap. Ya, sebab Allah Allamul Ghuyub, mengetahui segala keadaan yang sifatnya ya guyub. Guyub itu gaib, yang tidak kelihatan, yang metafisik. Allah Maha tahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, faman amana bi tauhidihi wa ikhatati ilmihi, dan ilmunya pun ya meliputi ilmunya, wa qudratihi kaifa kharajan amrihi wa itaatihi. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah tentu akan memiliki kesadaran. Oh iya ya, kenapa ya harus dusta? Kenapa harus bersumpah atas nama Allah? Toh Allah Maha tahu. Ya, kesadaran sampai menyadari betul bahwa Allah Maha tahu, ya ini hanya dirasakan bagi orang yang hatinya sudah bersih, tauhidnya sudah bersih, sudah tidak ada penyakit-penyakit di dalam hatinya. Sebab yang bisikin gampang janji, gampang sumpah itu ya hawa nafsu itu. Maka dengan semakin bersih hatinya, ya semakin bersih jiwanya, maka semakin kokoh juga iktikadnya. Nah, sehingga dimanapun dia berada selalu merasa diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ya, sikapnya selalu istiqomah dimanapun dia berada. Ada orang banyak, ya sikapnya sama. Dia sendiri di dalam kamar, ya sikapnya sama, karena sama-sama merasakan Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu tahu lintasan batin kita. Kenapa kita harus pakai pura-pura? Kenapa kita harus pakai gampang janji? Itu. Jadi ayat ini sebenarnya ya supaya sadar orang-orang yang gampang janji, apalagi sumpah mengatasnamakan Allah. Nah, lebih baik jujur apa adanya. Itu. Alladzina yalmizun wa minal munafiqin ya al-musyirrina 'ala nifaq, ya ini dijelaskan dalam tafsir ini, termasuk kelakuan orang-orang munafik ya yang dia konsisten dengan kemunafikannya itu. Jadi al-musyirrina 'ala nifaq, yaitu orang munafik yang konsisten dengan kemunafikannya, wasyikok, dan ya mengajak perpecahan ma'al mukminin, beserta orang mukmin. Ya, ini kelakuannya seperti apa? Ya. Yaitu alladzina yalmizuna, yaitu orang-orang yang suka mencela. Jadi kalau ada orang yang gampang mencela, ada orang yang lagi senang ibadah dicela, ada orang yang senang ngaji dicela, ada orang yang senang sedekah dicela. Itu. Jadi hobinya orang-orang munafik yang konsisten dengan kemunafikannya tadi, itu di matanya nggak ada yang benar, ya semua dicela, sekalipun itu kebaikan, ya semua dicela. Itu tumben dia rajin sholat gitu misalkan. Jangan-jangan ada maunya gitu. Jadi selalu salah di matanya gitu. Kenapa selalu salah? Dia tidak pernah melihat ke dalam diri, ya karena di dalam dirinya masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit batiniah. Ya, ada hasud, iri dengki, ada. Jadi beranak pinak di situ. Ya, sehingga tidak merasakan nyaman ya, melihat orang lain itu lebih baik dari dirinya. Selalu diledek, direndahkan. Apaan itu?
Gitu. Misalkan ada orang yang tetangga yang umroh, lah umroh apaan itu? Ya, jangan-jangan itu hasil korupsi ya. Jadi selalu dicari salahnya. Nah, si A haji, kok tuh haji jangan-jangan ya, selalu ada, selalu dicela. Gitu. Jadi nggak ada benarnya orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang seperti ini lupa mencela dirinya sendiri, gitu, karena penyakit hasudnya itu menguasai dirinya, sehingga ya tidak kelihatan, ya, cacat di dalam dirinya, aib di dalam dirinya tidak kelihatan, yang nampak kekurangan dan kecacatan orang lain. Al-mutawwi'ina, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Gitu. Jadi selalu dicela orang-orang yang beriman, yang bertaat. Minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, fis shadaqah, di dalam memberikan sedekah. Ada orang sedekah banyak dicela. Wah, sedekah banyak banget, tega bener, nggak ingat anak istrinya gitu lah. Giliran ada yang sedekah pas-pasan, pelit banget gitu. Padahal dia nggak pernah sedekah gitu. Jadi semua di mata orang-orang yang munafik ini, semua di matanya salah. Walladzina, dan orang-orang la yaziduna, mereka tidak memperoleh ya minas shadaqati, dari sedekah, illa juhdahum, kecuali dengan kesungguhan mereka. Jadi mereka orang-orang yang benar-benar sedekah didasari dengan kesungguhan untuk mendapatkan limardhatillah. Jadi dia misalkan kaya, ya dia akan mengukur diri, kira-kira sedekah saya yang pas berapa. Kalau dia pas-pasan, ya tetap sedekah terukur sesuai dengan kemampuannya. Karena niatnya sama, yaitu untuk limardhatillah. Ya, dan di sini yang akan menjadi tolak ukurnya adalah yubaddiluna miqdara taqatihim, yaitu dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Itu tidak sampai memaksakan diri. Fayashkhuruna, ini sifatnya orang munafik, fayashkhuruna, dan mereka tetap menghina itu. Minhum, di antara mereka. Jadi ada orang yang sedekah dengan sungguh-sungguh ikhlas itu. Misalkan ada orang kaya sedekah, itu pasti tetap dicela. Ya maklum dia kaya, terus hartanya dari korupsi kali ya, disuudoni udah macam-macam. Tetap salah di mata mereka. Begitu juga orang miskin, orang yang tidak punya, dia sedekah. Itu orang sudah nggak punya, ya pakai sedekah lagi gitu. Buat makan aja nggak ada gitu. Jadi melihat orang yang kaya juga salah, melihat orang miskin juga salah. Itu padahal yang bermasalah itu sesungguhnya dirinya gitu. Jadi fayashkhuruna, mereka menghina minhum. Kemudian direspon oleh Allah, sakhirallahu minhum. Ya, sakhira, maka membalas menghina siapa? Allah ya, menghina dari mereka fil akhirati, di dalam akhirat. Nah, tunggu nanti orang-orang yang suka mencela, menghina terhadap orang-orang mukmin yang bersungguh dalam ketaatan kepada Allah, baik ya melalui ibadah mahdhah maupun sedekah, kok selalu dicela dan dia sabar. Nah, orang-orang yang mencela ini nanti akan dicela, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mujajatan ala sakhriyatihim, dan dicabut itu. Oh, tapi udah lancar kan?
Walahum dan bagi mereka adzabun bermula siksa alimun yang pedih. Jadi orang-orang yang suka meledek orang-orang yang taat ya ketika bersedekah dengan mereka sesungguhnya ya benar-benar hanya berharap ridho Allah kok selalu ya diledek, dihina. Maka nanti orang-orang yang suka meledek dan menghina ini akan dicela oleh Allah di akhirat dan akan diberikan siksa yang sangat pedih ya. Di tafsir ini jelaskan badlaladzatihim bisuhriyatihim sebagai ganti atas sikap mereka yang mudah mencela terhadap orang-orang mukmin yang ahli sedekah. Gitu. Ayat berikutnya istaghfir lahum ya, minta ampunlah lahum kepada mereka. Aula tastaghfir lahum atau engkau tidak meminta ampun untuk mereka. In tastaghfir jika engkau minta ampun lahum kepada mereka la marotan tidak cukup sekali wala marotaini dan tidak cukup 2 kali bal sab'ina ya harus dengan 70 marotan jumlahnya itu. Jadi oleh ayat berikutnya ini Nabi Muhammad diingatkan, ya akmalar rasul, wahai manusia yang paling sempurna, ya minta ampunlah untuk mereka, atau engkau tidak minta ampun untuk mereka, ya. Jikalau toh Anda minta ampun untuk mereka, itu tidak cukup sekali 2 kali, tapi butuh 70 kali. Ini. Jadi istighfar sab'ina marrah 70 kali itu ada 2 dasar ya. Yang pertama adalah ayat ini sab'ina marrah, dan kedua hadis Nabi juga sama ya. Nabi itu juga menyampaikan bahwa Nabi sebagai manusia yang maksum tetap beristighfar 70 kali sehari. Ya, bagaimana kita yang bukan maksum ya, tapi ya banyak dosanya kok istighfar tidak mau. Itu bagaimana hati kita yang kotor ini bisa menjadi bersih. Istighfar saja tidak pernah itu. Sekalipun sudah istighfar 70 kali ya, falayaghfirullah di sini menggunakan lan masuk pada fi'il mudhari. Allah tidak akan mengampuni mereka. Ini sebab apa? Sebab ya kefasikan mereka tadi. Ini bahayanya orang yang di dalam hatinya ada kefasikan. Itu. Jadi falayaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni lahum kepadanya albatata itu selamanya. Li'at mijarmihim karena banyak saking gedenya dosanya wa fiskihim dan kefasikan mereka. Dzalika demikian itu bi annahum sesungguhnya mereka kafaru mereka kufur billahi dengan Allah. Jadi kenapa sampai Allah tidak mengampuni? Ya karena mereka kufur kepada Allah wa rasulihi dan utusan Allah. Jadi dinasihati dengan ayat-ayat Al-Quran juga tidak mempan ya. Kalau zaman Nabi dinasihati Nabi tidak mempan. Kalau zaman sekarang diingatkan dinasihatin ustadz, kiai, ajingan juga tidak mempan. Tetap dengan kefasikannya, tetap dengan sifat sombongnya ya. Bahkan mereka kadzabu bi rasulihi ya, mereka melakukan kebohongan ya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul gitu. Wallahu dan bermula Allah
La yahdi, tidak memberikan petunjuk siapa Allah al-qaumal fasikin, yaitu kepada kaum yang fasik. Jadi Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Sebab apa? Al-musiina, karena buruknya adab ma'allah, beserta Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wal mukminin, dan terhadap orang-orang mukmin. Gitu. Jadi hati-hati kalau di dalam diri kita ada penyakit fasik, itu harus segera bertobat supaya penyakit fasik ini tidak menjadi penyakit yang bisa menjadi bumerang, yang bisa menghancurkan diri kita dan bahkan bisa membawa malapetaka di dunia dan di akhirat. Sebab ancaman Allah tadi, Allah tidak akan mengampuni mereka, dan ayat yang terakhir, bahkan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan ayat ini bisa menjadi introspeksi, koreksi ke dalam diri kita. Barangkali di dalam diri kita ini masih ada virus-virus fasik yang masih nempel ke dalam hati kita. Sebab kalau virus fasik ini itu masih nempel dalam diri kita, maka akan muncul perilaku-perilaku tadi, suka mencela, suka merendahkan, suka menganggap orang itu di hadapan matanya itu tidak ada yang baik, semua celah, semua nista gitu. Padahal orang-orang yang seperti ini di mata Allah juga ternyata dihinakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian malam ini kita mendapatkan tambahan ilmu supaya kita bisa berhati-hati dan mudah-mudahan bisa menjaga sikap batin kita untuk selalu bisa menjaga kebersihan lahir batin kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.